Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Di balik kabut, godaan Nyi Laras menanti. Nama saya Anton. Saya seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai sopir truk antar kota. Hidup saya sederhana dan tidak banyak hal yang menarik terjadi. Setiap hari, saya hanya berkutat dengan jalanan dan muatan yang harus saya antar. Saya tinggal sendirian yang berdiri di tengah-tengah hutan perbukitan, jauh dari hiruk-pikuk kota, dengan rutinitas yang monoton. Status saya yang masih bujang ting-ting membuat teman-teman sering meledek, tapi saya tak terlalu peduli. Sampai suatu malam, ada kejadian yang merubah hidup saya. Malam di mana saya bertemu dengan siluman ular, Nyi Laras. Malam itu seperti biasa, saya baru selesai mengantar barang ke kota sebelah. Jalanan sepi, hanya saya dan truk tua yang menemani. Malam semakin larut, dan rasa kantuk mulai menguasai tubuh saya. Di depan saya terbentang hutan lebat yang terkenal angker di kalangan sopir. Banyak cerita mistis tentang hutan itu, mulai dari penampakan makhluk halus, hingga cerita tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak. Tapi sebagai sopir, saya sudah terbiasa dengan cerita-cerita semacam itu. Saya tetap melaju, berharap segera sampai di rumah untuk beristirahat. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Di pinggir jalan, saya melihat sosok wanita berdiri, mengenakan gaun putih panjang dengan tubuh ramping yang menggoda. Wajahnya begitu cantik, membuat saya terkejut. Di tengah malam seperti ini, bagaimana mungkin ada wanita di pinggir jalan hutan? Rasa penasaran mengalahkan logika saya, dan saya memperlambat laju truk. Wanita itu melambaikan tangan, meminta tumpangan. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" tanya saya sambil membuka kaca jendela. Wanita itu tersenyum manis, senyum yang tampak terlalu sempurna. "Mobil saya rusak, bisakah Anda antar saya pulang?" Suaranya lembut namun memikat. Saya, tanpa berpikir panjang, mengajaknya masuk ke dalam truk. Saat dia duduk di sebelah saya, aroma bunga melati yang kuat memenuhi kabin. Ada sesuatu yang aneh, namun kecantikan wanita itu mengalihkan segala kecurigaan saya. Kami berbicara sedikit. Namanya Laras. Katanya dia tinggal tak jauh dari sini. Perjalanan yang awalnya sunyi berubah menjadi pertemuan yang menggetarkan hati. Seiring perjalanan, saya merasa ada yang tidak beres. Laras, wanita cantik ini, terlihat terlalu sempurna untuk situasi ini. "Rumahmu di mana, Laras?" saya bertanya, berharap mendapat kepastian. Namun, dia hanya tersenyum samar. Tatapan matanya berubah menjadi lebih tajam, seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saya mencoba tetap tenang, namun udara di dalam kabin semakin dingin, dan perasaan takut mulai merambat di tubuh saya. Ketika saya melirik ke arahnya, mata Laras berubah. Sekilas, mata itu tampak seperti mata ular. Pikiran saya mulai kacau. Saya ingat cerita para sopir tentang siluman ular yang menyamar menjadi wanita cantik untuk menjebak korbannya. Rasa takut menyelimuti diri saya, namun Laras memegang tangan saya dengan lembut. "Jangan takut, Anton. Aku hanya ingin kau menemani." Suaranya terdengar penuh dengan godaan, tapi ada ancaman di baliknya. Tubuh saya mulai merinding. Namun, di saat yang bersamaan, saya tak bisa memungkiri kecantikan dan daya tarik wanita ini. Rasanya seperti terperangkap dalam jebakan yang tidak terlihat. Tiba-tiba, jalanan di depan berubah menjadi lebih gelap. Hutan yang tadinya hanya pepohonan biasa, kini tampak menyeramkan. Pepohonan itu seolah-olah bergerak, mengikuti truk kami. Saya semakin panik.
"Laras, kau siapa sebenarnya?" tanyaku dengan suara gemetar. Dia tertawa pelan, suara tawanya bergema di dalam kabin. "Anton, kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting, malam ini kau milikku." Saya merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam hati, saya berdoa agar ini semua hanya mimpi buruk. Tepat di tikungan tajam, saya melihat sesuatu di tengah jalan. Seekor ular besar berwarna hitam kehijauan melintang di depan truk saya. Panjangnya lebih dari 10 meter dan tubuhnya melilit beberapa pohon. Saya menginjak rem sekuat tenaga, truk berhenti mendadak. Saat itulah saya sadar, Laras bukan manusia. Dia adalah siluman ular, Nyi Laras yang terkenal dalam legenda Jawa. Tubuh Laras perlahan berubah. Kulitnya memucat, sisik mulai muncul di sekujur tubuhnya, dan wajah cantiknya memanjang seperti ular. Saya mencoba melompat keluar dari truk, tapi sesuatu menahan saya. Tangan Laras, yang kini telah berubah menjadi ekor ular, melilit tubuh saya dengan kuat. "Kau tidak bisa pergi, Anton. Kau akan menjadi tumbal berikutnya." Suaranya berubah menjadi serak dan mengerikan. Saya berteriak meminta tolong, tapi hutan itu terlalu sunyi. Tak ada satupun orang yang mendengar jeritan saya. Tubuh saya semakin lemah, terhisap dalam kekuatan siluman ular yang mematikan. Namun, dalam kepanikan, saya teringat sesuatu. Saya meraba leher saya, mencari kalung pemberian ibu saya. Kalung itu bertuliskan ayat suci yang selalu saya bawa kemana-mana sebagai pelindung. Dengan sisa tenaga, saya mencabut kalung itu dan mengarahkannya ke tubuh Laras. Begitu kalung itu menyentuh kulitnya, Laras berteriak kesakitan. Tubuh ular raksasanya bergetar hebat dan sisik-sisik di kulitnya mulai melepuh. "Tidak, kau tak bisa melawan aku," jeritnya dengan kemarahan yang luar biasa. Saya melihat kesempatan untuk melarikan diri. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, saya berusaha keluar dari lilitan ekor ular Nyi Laras yang semakin melemah. Kalung di tangan saya terus saya arahkan ke tubuhnya, dan seketika dia melepaskan lilitannya. Saya segera meloncat keluar dari truk, berlari sekencang mungkin menuju jalan setapak di hutan itu. Namun, suara desisan ular di belakang saya semakin jelas terdengar. "Kau tidak akan selamat, Anton. Aku akan mencarimu," teriaknya dengan suara yang menyeramkan. Saya terus berlari tanpa menoleh ke belakang, berharap menemukan jalan keluar dari hutan yang gelap ini. Saat berlari, bayangan-bayangan aneh muncul di antara pepohonan. Saya merasa seperti diawasi dari segala arah. Angin dingin yang menerpa wajah saya terasa seperti tangan-tangan tak terlihat yang berusaha menangkap saya. Jantung saya berdetak kencang, namun saya tidak boleh berhenti. Dalam hati, saya terus mengucap doa, berharap keajaiban datang. Langkah saya semakin berat, tetapi saya terus memaksakan diri. Hingga akhirnya, saya melihat cahaya kecil di kejauhan, tanda bahwa saya mendekati tepi hutan. Cahaya itu semakin jelas, dan saat saya mendekat, saya menyadari itu adalah rumah kecil yang tampak tua. Dengan harapan ada seseorang yang bisa menolong, saya segera mengetuk pintu dengan keras. "Tolong, siapapun yang ada di dalam, tolong saya," teriak saya dengan suara yang penuh kepanikan. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua dengan jenggot putih muncul. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara tenang. Nafas saya tersengal, dan dengan cepat saya menceritakan apa yang terjadi. Pria tua itu tampak tenang, seolah-olah dia sudah tahu apa yang saya alami. Pria tua itu mengangguk pelan. "Kau telah bertemu dengan Nyi Laras, siluman ular yang menguasai hutan ini. Dia sudah lama mencari korban, terutama pria-pria seperti kau." Saya tertegun. "Jadi, dia memang bukan manusia?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria tua itu menggeleng. "Dia dulunya adalah manusia, seorang wanita yang mati tragis di hutan ini setelah dipatuk oleh ular raksasa. Sejak itu, rohnya bersatu dengan ular tersebut dan berubah menjadi siluman yang menggoda para pria untuk dijadikan tumbal."
saya merasakan bulu kuduk berdiri mendengar cerita pria tua itu. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia pasti masih mencariku, kataku dengan cemas. Pria tua itu menatap saya tajam. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Jangan pernah kembali ke hutan ini. Nyi Laras akan terus mengejarmu jika kau kembali. Saya mengangguk, berterima kasih kepada pria tua itu, dan segera melanjutkan perjalanan keluar dari hutan. Namun, perasaan takut masih menyelimuti diri saya, seolah-olah Nyi Laras bisa muncul kapan saja. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya saya sampai di jalan raya yang ramai. Rasa lega perlahan muncul di hati saya, meski tubuh saya masih lelah dan penuh dengan ketakutan. Saya menumpang kendaraan pertama yang lewat, berharap bisa segera pulang dan melupakan semua kejadian ini. Namun, bayangan Nyi Laras dan suara desisan ularnya terus menghantui pikiran saya. Meski saya telah selamat, saya tahu hidup saya tak akan pernah sama lagi. Saya baru saja lolos dari maut, dari siluman yang berbahaya. Hari-hari setelah kejadian itu, saya sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi-mimpi saya, Nyi Laras selalu muncul dengan wujud wanita cantiknya, menggoda dan memanggil saya untuk kembali ke hutan. Saya terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah dia masih mengawasi saya dari kejauhan. Pekerjaan saya sebagai sopir pun tak lagi sama. Setiap kali melewati jalanan yang dekat dengan hutan itu, saya merasakan ketegangan yang luar biasa. Teman-teman saya bertanya-tanya mengapa saya terlihat begitu ketakutan. Pada suatu malam, saat sedang istirahat di kantin terminal, saya mendengar obrolan sesama sopir tentang hutan itu. Ternyata, saya bukan satu-satunya yang mengalami kejadian aneh di sana. Beberapa sopir lain juga mengaku pernah melihat wanita cantik yang meminta tumpangan, dan mereka semua merasa ada yang janggal. Salah satu dari mereka, Dedi, bercerita bahwa temannya pernah hilang setelah bertemu dengan wanita serupa. Dia nggak pernah balik lagi sampai sekarang, kata Dedi dengan wajah serius. Cerita itu semakin menguatkan firasat saya bahwa Nyi Laras masih berkeliaran. Seminggu kemudian, saya memutuskan untuk mendatangi seorang dukun tua yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Saya ingin mendapatkan perlindungan dan berharap bisa terbebas dari teror Nyi Laras. Dukun itu menatap saya dengan tatapan tajam ketika saya menceritakan kejadian yang saya alami. Kau beruntung masih hidup, nak. Banyak yang sudah menjadi korban Nyi Laras, kata dukun itu. Dia memberikan saya beberapa jimat dan menyarankan agar saya selalu membawa mereka kemanapun saya pergi, terutama saat bekerja di malam hari. Dukun itu juga memberitahu saya bahwa ada cara untuk menghentikan teror Nyi Laras. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus kembali ke tempat di mana kau pertama kali bertemu dengannya. Kau harus menanam jimat ini di sana dan membaca doa-doa yang aku ajarkan, katanya. Hati saya berdebar mendengar instruksinya. Kembali ke hutan itu bukanlah sesuatu yang ingin saya lakukan, tetapi jika itu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini, saya harus melakukannya. Saya mengangguk, bertekad untuk mengakhiri semuanya. Dengan rasa takut yang mendalam, saya memutuskan untuk mengikuti saran dukun tersebut. Malam itu, saya kembali ke hutan yang pernah menjadi tempat pertemuan saya dengan Nyi Laras. Jalanan sepi seperti sebelumnya, hanya terdengar suara angin yang menderu di antara pepohonan. Saya membawa jimat di tangan dan mengucapkan doa-doa yang diajarkan dukun itu. Setiap langkah terasa berat, tetapi saya tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang telah menghantui saya selama ini. Saat saya mendekati tikungan tempat pertama kali melihat Nyi Laras, udara di sekitar saya semakin dingin. Suasana berubah menjadi mencekam, seolah-olah hutan ini tahu saya kembali. Di kejauhan, saya melihat sosok Laras berdiri di pinggir jalan, menatap saya dengan mata yang sama seperti dulu. Kali ini, saya tidak akan tertipu lagi. Dengan kalung di tangan dan jimat di saku, saya melangkah maju. Aku tidak takut padamu, Laras, kataku dengan suara gemetar, mencoba meyakinkan diri sendiri.
Laras tertawa kecil, suaranya menggema di tengah hutan yang sunyi. "Kau kembali, Anton. Kau memang tak bisa lari dariku," katanya dengan nada menggoda. Tubuhnya perlahan berubah menjadi ular raksasa lagi. Sisik-sisik berkilauan di bawah cahaya bulan. Saya mengambil jimat dan menancapkannya ke tanah seperti yang dukun itu ajarkan. Saat saya mulai membaca doa-doa, tubuh Laras mulai menggeliat kesakitan. "Tidak, apa yang kau lakukan?" teriaknya dengan suara marah. Saya terus membaca, meskipun tubuh saya gemetar ketakutan. Perlahan-lahan, tubuh ular raksasa Nyi Laras mulai hancur. Sisik-sisiknya meleleh, dan suaranya semakin lemah. "Kau tak bisa menghentikanku, Anton. Aku akan kembali," bisiknya sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Saya terjatuh ke tanah, kelelahan, tapi lega. Teror Nyi Laras telah berakhir. Hutan yang tadinya mencekam kembali tenang, seolah-olah tak pernah ada yang terjadi. Saya menghela nafas panjang, bersyukur bahwa semuanya sudah berakhir. Malam itu, saya berjalan keluar dari hutan dengan perasaan yang campur aduk. Setelah kejadian itu, saya merasa hidup saya kembali normal. Tak ada lagi mimpi buruk atau bayangan Nyi Laras yang mengganggu tidur saya. Meski begitu, saya tak pernah melupakan malam itu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga bagi saya, bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak dapat dijelaskan. Sejak saat itu, saya selalu membawa kalung pelindung kemanapun saya pergi. Meski tak ada yang tahu tentang Nyi Laras, saya tahu betul bahwa dia masih ada di luar sana, mencari korban-korban baru yang lengah dan tak tahu apa yang mengintai di kegelapan hutan. Saya memilih untuk tidak pernah kembali ke tempat itu, dan cerita ini hanya saya bagi kepada mereka yang mau mendengar dan percaya. Dunia ini memang penuh dengan misteri yang tak terduga, dan saya sendiri adalah saksi hidup dari salah satunya. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, bayangan tentang Nyi Laras tak pernah benar-benar menghilang dari ingatan saya. Saya tak pernah lagi melewati jalan itu, dan saya berharap tak ada lagi orang yang harus mengalami apa yang saya alami. Kini, saya hanya bisa berdoa agar siapapun yang tersesat di hutan itu diberi perlindungan. Cerita tentang Nyi Laras mungkin tak akan pernah usai, tapi saya sudah cukup beruntung untuk bisa melanjutkan hidup. Banyak yang tak percaya akan cerita saya. Mereka bilang, itu hanya imajinasi atau mimpi buruk akibat terlalu lelah bekerja. Tapi bagi saya, semua yang terjadi itu nyata. Saya tahu, karena saya merasakannya. Mungkin suatu hari nanti, ada orang lain yang akan menemukan jejak Nyi Laras. Dan saat itu terjadi, saya harap mereka siap dengan semua yang telah saya alami. Ini adalah peringatan bahwa tidak semua yang cantik dan memikat bisa dipercaya. Saya memutuskan untuk berhenti menjadi sopir setelah kejadian itu. Hidup saya berubah drastis, dan saya memilih untuk tinggal di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dan jalanan sepi yang dulu menjadi bagian dari hidup saya. Meski jauh dari keramaian, saya merasa lebih tenang. Namun, setiap kali ada angin dingin yang berhembus atau desisan ular yang terdengar di tengah malam, saya tak bisa menahan diri untuk merinding dan mengingat sosok Nyi Laras. Mungkin, sampai akhir hidup saya, kisah ini akan terus menjadi bagian dari diri saya. Sebuah peringatan bahwa di luar sana ada hal-hal yang lebih dari sekadar dunia nyata yang kita kenal. Saya, Anton, adalah salah satu yang tahu betul akan kengerian yang bisa datang dari hutan yang tampak biasa saja. Dan jika kalian pernah mendengar tentang Nyi Laras, maka berhati-hatilah, karena dia mungkin masih ada di luar sana, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam setiap langkah yang kita ambil, terutama ketika berhadapan dengan hal-hal yang tampak terlalu indah atau menggoda. Terkadang, di balik kecantikan dan pesona yang memikat, tersembunyi niat jahat yang bisa menghancurkan hidup kita. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah tergoda oleh rayuan duniawi yang bisa menyesatkan. Sebagai manusia, kita harus bijak dalam menilai situasi
dan selalu mengandalkan naluri serta keimanan untuk menjaga diri dari bahaya yang tidak selalu terlihat dengan mata. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.